Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Marilah kita masuki ibadah di minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Monik Rangratu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji namanya yang agung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu pada pasal yang kedua pada ayat yang keempat berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Demikianlah nats pembimbing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia
dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila berat bebanmu di dunia dan kelamlah jalan hidupmu, datang saja pada Tuhanmu, datang saja, datang saja pada Tuhanmu, Juru Selamatmu. Bila engkau tekun dalam doa pada Yesus Juru Selamatmu, siang malam hidupmu tenang, datang saja, datang saja pada Tuhanmu, Juru Selamatmu. Bersukacita dalam asamu, sabar dalam kesesakanmu, dalam doa selalu bertekun, datang saja, datang saja pada Tuhanmu, Juru Selamatmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika di hari ini kembali kami dihimpunkan dalam rumah tangga kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tengah kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, yang merupakan tulisan Yohanes atau surat Yohanes kepada jemaat di Efesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi alasan Yohanes menuliskan surat kepada jemaat di Efesus? Kalau kita pelajari dan kita lihat bahwa ternyata pada waktu itu kondisi jemaat Efesus atau kondisi kota Efesus merupakan kota metropolitan. Kemudian Efesus juga merupakan titik temu antara 3 jalur perdagangan yang cukup baik, dan artinya bahwa Efesus merupakan kota yang sudah cukup berkembang. Dan pasti secara ekonomi masyarakat di kota Efesus juga sudah cukup mapan dan cukup baik. Hal lain juga kalau kita lihat kota Efesus selain sudah menjadi kota metropolitan dan cukup mapan secara ekonomi dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, di kota Efesus juga terdapat pusat pemujaan Dewi Artemis, yang di dalamnya kuil pemujaan tersebut dibangun dengan cukup megah, dan ada banyak juga yang terjadi di situ. Disediakan para perempuan pelacur-pelacur suci yang melayani di tempat itu, dan banyak pemahaman atau ada pendapat atau pemahaman yang mengajarkan bahwa jika mereka melakukan penyembahan dan menyetubuhi pelacur-pelacur suci itu, maka itu diyakini menyatukan diri mereka dengan sang dewi pujaan mereka. Kemudian di sisi lain, Efesus juga terdapat ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran berkembang, yang ajaran-ajaran palsu tentunya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Efesus juga merupakan tempat paling aman di mana para buronan atau orang-orang yang melakukan kejahatan dari berbagai macam penjuru untuk datang ke tempat itu. Itu kondisi situasi kota Efesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita baca pada pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, kita melihat ada 2 penekanan yang mau Yohanes sampaikan kepada jemaat di Efesus. Penekanan yang pertama yaitu bahwa Yohanes memuji kehidupan jemaat Efesus. Mengapa Yohanes memuji kehidupan jemaat Efesus? Karena ternyata jemaat Efesus sekalipun hidup dalam lingkungan di mana masyarakat tersebut atau masyarakat di sekitar mereka melakukan penyembahan berhala, tetapi justru kehidupan iman jemaat Efesus tetap setia kepada Tuhan. Jemaat Efesus tetap memilih untuk taat
mengikuti aturan dan ketetapan yang sudah Tuhan perintahkan. Jemaat Efesus lebih memilih untuk taat kepada Allah dibanding mengikuti ajaran-ajaran yang berkembang pada waktu itu atau mengikuti penyembahan-penyembahan berhala. Hal inilah yang menjadi penekanan pertama, yaitu bahwa Yohanes memberikan pujian terhadap jemaat Efesus. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah, hidup di tengah-tengah masyarakat yang justru melakukan penyembahan berhala, tetapi jemaat Efesus tetap setia kepada iman mereka, yaitu menyembah Allah. Hal yang kedua yang merupakan penekanan dari pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini adalah selain pujian, Yohanes juga sebenarnya mengecam sebagian jemaat Efesus yang pada waktu itu terlalu kaku atau terlalu keras menerapkan ajaran mereka terhadap orang-orang di sekitarnya. Artinya bahwa mereka menganggap diri bahwa mereka itu terlalu mengerti agama sehingga mereka dengan mudah menghakimi orang-orang yang menyembah atau mengikuti ajaran palsu. Mereka lebih menghukum secara membabi buta setiap orang-orang yang pada waktu itu atau masyarakat atau jemaat yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Sehingga kalau kita baca di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima itu kita melihat bahwa Yohanes katakan bahwa kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang seharusnya merangkul dan mengampuni orang yang tersesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang mau Yohanes tekankan lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini. Di sisi lain, Yohanes memuji kehidupan jemaat Efesus yang tetap setia di hadapan Tuhan. Namun di sisi lain Yohanes juga menegur jemaat Efesus yang begitu dengan mudah menghakimi orang-orang yang tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau mengikuti ajaran palsu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang mau ditekankan dalam kehidupan setiap kita. Bahwa seringkali dalam kehidupan kita, seringkali kita pun hidup seperti jemaat di Efesus. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih beriman daripada orang lain sehingga seringkali kita menganggap remeh orang lain, bahkan menghakimi orang-orang di sekitar kita. Mari belajar dari kehidupan jemaat Efesus di mana Yohanes menasihatkan mereka bahwa jangan mudah menghakimi orang-orang yang tidak mengikuti atau jangan terlalu mudah menghakimi orang-orang di sekitar hanya karena kita merasa bahwa diri kita jauh lebih baik dan jauh lebih benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam persekutuan jemaat Tuhan kita juga bersyukur buat hari ulang tahun GPIB HUT Reformasi, juga di dalamnya kita bersyukur kita diingatkan kembali akan firman Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin maju dan semakin modern, di tengah-tengah tawaran dunia yang begitu menggiurkan, saya dan saudara diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan harapkan, mengikuti setiap ajaran, taat setia selalu kepada Tuhan, dan selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan di sisi lain juga lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini saya dan saudara diingatkan untuk jangan mudah menghakimi kehidupan orang di sekitar kita. Tapi mari belajar bersama-sama untuk tetap saling mendukung, saling mendoakan seorang dengan yang lain. Biarlah di hari sukacita ini bukan hanya rasa syukur karena hari ulang tahun GPIB dan hari ulang tahun reformasi gereja, tapi di dalamnya saya dan saudara diingatkan untuk selalu setia kepada Tuhan dan belajar untuk mengasihi setiap orang di sekitar kita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhan
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap-tiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ketika di minggu hari ini kami diingatkan akan firman Tuhan, mampukan kami ya Bapa supaya di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, dan di tengah-tengah tawaran dunia yang menggiurkan, kami belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk tidak menghakimi setiap orang di sekitar kami. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih dan berkat Tuhan, buat perjalanan pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami bersyukur ya Bapa ketika kasih dan berkat Tuhan nyata dalam pelayanan GPIB. Di tengah-tengah begitu banyak persoalan, pergumulan, namun di dalamnya kasih dan berkat Tuhan nyata dalam kehidupan pelayanan gereja ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, dan biarlah pelayanan yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Bapa, kami juga mau berdoa buat persekutuan Jemaat Patmos. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Ketika persekutuan dan gereja ini hadir di tengah-tengah masyarakat di sekitar ini, Tuhan juga berkati. Biarlah pelayanan dan kesaksian jemaat juga mengharupkan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Berkati setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan campur tangan. Berkati kami juga ya Bapa dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan mengenal kami dalam pergumulan hidup kami. Mari Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Biarlah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami ya Bapa dalam proses pertumbuhan, belajar mengajar. Di tengah-tengah masa muda, Tuhan campur tangan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati mereka. Kami berdoa buat jemaat kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun rumah sakit. Tuhan datang dan Tuhan lawat mereka. Yang bergumul Tuhan tolong, yang bersyukur Tuhan dengarkan ucapan syukur mereka. Berkati kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, sekalipun kecil dan sederhana, Tuhan saja yang sempurnakan. Berkati setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan menopang pelayanan tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang rahmani, pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin negara ini, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangku kepemimpinan. Tuhan pakai mereka untuk dapat menyuarakan suara kebenaran dan suara kenabian. Setiap orang yang terlantar, mengalami pergumulan, kesulitan hidup akibat berbagai macam kesusahan dan bencana alam, Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami dalam doa syafaat. Dengar dan sautilah
Karena kami aminkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati persembahan saudara. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdamai. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdamai. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luas kan kering, melukis kasih-Nya. Bentangan langit pun kecil, menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdamai.
Tunduklah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.